Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Penuh kelembutan sekaligus malu-malu. Cara Calvin memang jauh lebih sopan agar mereka sama-sama menjaga hubungan, mengingat Helios memang lebih sensitif dari wanita hamil yang sedang mengalami kontraksi. Aman kak, aman. Ini saja tadi yang jawab Mas Helios, orangnya ada di sini, balas Cole. Aman Vin, ucap Helios kaku dan langsung mengoreksi panggilannya lantaran Cole langsung menegurnya. Kak, ia sungguh belum terbiasa hingga memanggil Calvin saja benar-benar kaku. Seolah di dalam tenggorokannya ada tokek yang sedang radang tenggorokan. Duh, gimana ya? Berarti kalian lagi berdua ya? Tapi kalian janji ya, ini beneran rahasia. Gini loh, sebenarnya aku bingung. Ini musibah atau malah rezeki? Soalnya beneran mendadak digerebek karena salah paham dan kami dinikahkan malam itu juga. Sedang serius-seriusnya menyimak, suara Calvin mendadak hilang. Dan ternyata karena ponsel Cole yang kehabisan daya baterai. Mas tadi denger kan? Itu maksudnya Kak Calvin sudah nikah apa gimana? Heboh Cole meminta pendapat Helios. Coba telepon balik meski aku nangkapnya juga gitu, serka Helios tak segan meminjami sang istri ponsel. Adik sama kakak sama saja. Tim baru akan charge HP kalau HP-nya sudah tewas. Helios sengaja menyindir sang istri. Mendengar itu, Cole hanya mengerucutkan bibirnya. Namun pada kenyataannya, tampaknya ponsel Calvin juga kehabisan daya baterai, layaknya ponsel Cole. Nomor ponsel Calvin mendadak tak bisa dihubungi lagi. Terus gimana mas? Tanya Cole. Ya mau bagaimana lagi? Mau nyusul ke sana? Balas Helios masih sewot. Makanya mas beli helikopter, biar kalau kita mau kemana-mana tinggal terbang. Ucap Cole tak kalah sewot. Karena Helios langsung meliriknya dengan lirikan khas orang marah, Cole sengaja berkata, meski suamiku Helios, masalahnya suamiku enggak bisa terbang. Mendengar itu, Helios yang tersinggung langsung lari menghampiri Cole. Tentu Cole yang takut memilih langsung melarikan diri sambil refleks menjerit ketakutan. Jeritan yang sangat mirip peluit karena setiap Cole menjerit, Helios akan refleks membekap telinga. Malahan tak jarang Helios akan melakukannya sambil agak menunduk. Jangan lari kamu Cole, tegas Helios penuh peringatan sambil terus lari menyusul Cole. Di hadapannya, Cole terus berlari sekaligus lebih berisik dari biasanya. Asli, ini beneran asli. Ada orang mirip Cole yang berisiknya mirip peluit ditiup. Lirik Helios buru-buru meninggalkan dapur lantaran Cole yang awalnya terpirit-pirit menghindarinya, mengeluh pipis di celana dan langsung meminta pertanggungjawabannya. Mas Helios, tanggung jawab ini. Aku pipis di celana beneran gara-gara mas. Lah, kok gara-gara aku? Kalau aku saja nggak pernah minta kamu buat pipis di celana, Helios tetap tidak mau disalahkan. Tapi, mas bikin aku takut. Bayangin saja, mas ngejar aku dari lantai atas, dari kamar sampai dapur. Ih, jangan pergi gitu. Ini tolongin aku dulu, nanti pipisku kemana-mana. Cole yang memang sudah tak menyusul Helios berakhir menangis. Antara malu tapi juga sebal. Selain sisa rasa takutnya, efek dikejar Helios yang sampai membuatnya lemas, sebenarnya alasan Helios buru-buru membelakangi Cole karena ia sudah tidak bisa untuk tidak tertawa. Baginya, apa yang terjadi pada Cole, yaitu kencing sambil lari terbirit karena takut kepadanya, benar lucu. Mas, cepetan. Takut ada yang lihat.
Nanti kalau ada mbak yang datang, gimana? Rengek Kole mulai terseduh-seduh. Helios yang agak membungkuk karena tawa yang ditahan, makin sulit mengakhiri tawanya. Ia juga sampai sulit menjelaskan perasaannya, tapi baginya, ulah Kole sangat lucu. Baginya, Kole merupakan orang paling lucu sekaligus orang paling menggemaskan yang ada di muka bumi. Mas Helios malah ngetawain aku. Ya, tuding Kole yang memang mencurigai Helios. Kata siapa, Helios mencoba menepis meski sampai saat ini, ia malah jadi lemas sambil senyum sendiri. Itu kalau gitu, Mas pasti lagi ngetawain aku, kan? Ayo, ngaku, yakin Kole. Fitnah, tepis Helios buru balik badan demi meyakinkan. Walau pada akhirnya, ia malah kembali sibuk menahan tawa hanya karena melihat wajah Kole, terlepas dari ingatannya yang dihiasi rengekan Kole, beberapa saat lalu. Kan, Mas, sudah, di situ saja. Kan kamu memang ngompol, nanti ompolmu kemana-mana. Itu lantai marmer semua, langsung meresap ompolmu dan baunya sepanjang masa mengalahkan jasa pahlawan. Kole yang sempat melangkahkan kaki kanannya, buru merapatkannya. Juga, kedua tangannya yang dengan segera menutup wajah. Kendati demikian, ia yakin Helios kembali tertawa dan lebih tepatnya menertawakannya. Terbukti, pria itu kembali cekikikan dan tak kunjung menghampirinya. Mas, ini aku beneran sudah enggak nyaman, terus takutnya ompolnya juga meresap sepanjang masa, rengek Kole kali ini sengaja protes. Helios berdeham. Iya, asal kamu tahu, itu aku pakai marmer yang harganya paling mahal. Harga diri aku tetap lebih mahal, jangan sampai ada yang tahu kalau aku ngompol, bahkan meski itu mbak. Sini bantu aku mau ganti terus pel sini biar enggak bau. Sergah Kole tak sabar dan gregetan kepada Helios yang justru sibuk menggoda sekaligus mengejeknya. Pada akhirnya, Helios tetap membopong Kole, membawanya ke kamar dan membuat istrinya itu buru ganti sekaligus membersihkan diri. Ini aku juga harus mandi ulang kena efek bayi tak tahu diri, ledek Helios. Aku enggak amnesia, Mas. Aku masih ingat diri. Ya sudah, Mas mandi. Aku mau pel lantai bentar. Terus bikin jus. Balas Kole sengaja pamit. Ia mengelus lengan kiri sang suami kemudian mengecup pipi kiri pria itu sebelum ia pergi dari sana dan segera menjalankan niatnya. Dari mengepel lantai yang terkena pipisnya, dan terakhir membuat jus yang menyegarkan. Kali ini Kole sengaja memilih buah pir yang ia beri sedikit madu, susu cair, es batu, dan juga sedikit garam agar buah pirnya tidak cepat menghitam. Dan ketika Helios akhirnya datang, Kole langsung tersenyum kikuk lantaran ia teringat pada apa yang sempat terjadi beberapa saat lalu. Seperti niat Helios, pria itu benar mandi dan kepalanya saja masih setengah basah, selain aroma segar dari sabun yang sudah tak asing di indera penciuman Kole.
Aroma segar yang sudah Kole sukai dan sampai menimbulkan sensasi ketenangan tersendiri. Aku enggak nakut, nakutin lagi loh. Awas kalau difitnah nakut, nakutin lagi. Padahal memang kamu yang ngompolan, ujar Helios ketika Kole menyuguhkan 2 nampan berisi 2 gelas besar jus pirnya. Kole langsung duduk di sebelah Helios sambil menahan tawanya. Kan, jangan dibahas kenapa, sensitif itu, rengek Kole kali ini berbisik-bisik. Ia membiarkan Helios memboyong tubuhnya, mendekapnya dalam pangkuan. Jangan berisik, aku mau urus kerjaan. Lirih Helios fokus pada layar ponselnya. Kerjaan? Kan sudah janji beneran rehat nggak urus kerjaan dulu, protes Kole berbisik-bisik juga. Ini aku lagi kirim beberapa berkas ke Excel, ucap Helios memang kewalahan mengetik maupun memilih setiap berkas di ponselnya lantaran ia hanya menggunakan tangan kiri. Sini, aku yang jadi tangan mas. Mas cukup kasih arahan gimananya, sergah Kole. Seseru itu memang kebersamaan mereka sekarang. Yang awalnya berisik menjadi hening syahdu penuh kelembutan sekaligus malu. Terlebih ketika akhirnya tatapan mereka bertemu. Keseruan yang mereka yakini sangat berbeda dengan keseruan pasangan lainnya, apalagi pasangan yang memang normal. Namun baru Helios dan Kole sadari, interaksi mereka dari berisik ke yang manis, begitu juga sebaliknya, benar-benar manis. Berbeda dengan Helios dan Kole yang memang sudah merasakan ketergantungan satu sama lain. Di sebuah ruang rawat biasa, seorang wanita berambut panjang dan penuh luka apalagi bagian wajahnya, tengah terseduh-seduh. Wanita tersebut berada di sebuah ruang rawat yang tidak begitu luas dan fasilitas di sana juga bukan fasilitas mewah. Duh, kena air mata saja perihnya makin jadi gini. Ya Allah, kenapa aku enggak mati saja, sih, batin si wanita dan tak lain, cinta. Kalau gini caranya lebih baik aku mati, baru melihat kedua tangannya yang dihiasi luka baret parah, cinta sudah ketakutan. Rasa takut yang juga membuatnya teringat alasan dirinya seperti itu. Di ingatannya, cinta melihat dirinya yang baru keluar dari rutan. Ia lari dengan buru dan bermaksud menyusul Akala yang malah pergi bersama Nina. Akala tak lagi peduli kepadanya lantaran ia terus menolak menyerahkan diri ke polisi. Akala tetap membela Nina dan malah terus menghindarinya selagi ia tetap tidak mau meminta maaf apalagi menyerahkan diri. Tanpa sepengetahuan siapapun, cinta memang sengaja membeli Nina pada seorang germo bernama Reno dan tak lain suami Nina. Cinta sengaja mengirim Nina ke Korea Selatan untuk operasi wajah. Karena demi bisa kembali bersama Akala, cinta sengaja membuat Nina memiliki wajah layaknya wajahnya. Rencananya, Nina akan cinta jadikan sebagai penggantinya di sisi Helios. Yang mana semua biaya itu, cinta biayai dengan uang Helios yang sudah ia kuras habis. Kemudian, ingatan cinta membuat wanita itu bergidik. Karena setelah ponsel dan tasnya dirampas oleh begal, cinta yang berniat melakukan perlawanan justru tak kuasa menghindari sabetan golok terhadap kedua tangannya. Naasnya,
Ketika terjatuh, rambut panjang Cinta yang tergerai justru masuk rantai motor si begal. Sepulangnya ke Cilacap, Cinta memang memutuskan melepas jilbabnya Gara tak lagi dipedulikan oleh Akala. Namun, Cinta yang sempat masuk res karena tetap tidak merasa bersalah setelah apa yang ia lakukan kepada Nina, baru menyadari bahwa kecelakaan yang ia alami merupakan teguran keras dari sang pemilik kehidupan. Karena andai Cinta tak asal melepas jilbab, pasti tidak ada tragedi rambutnya masuk rantai motor milik sang begal. Atau, andai Cinta mau meminta maaf kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi dan Akala siap mendampingi. Agar hukuman yang menjerat Cinta juga lebih ringan, tentu Cinta juga tidak akan menjadi korban layaknya sekarang. Sekarang, Cinta sungguh tidak bisa menjelaskan keadaannya. Apalagi diingatannya, ia melihat wajahnya terseret di aspal panas. Dan saat itu, saking sakitnya Cinta seolah mati rasa. Belum lagi kepalanya yang tertindih knalpot motor panas. Aku bahkan bisa jauh lebih buruk rupa dari Helios, batin Cinta yang terpejam pasrah sementara kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Tangan, kaki, tubuh, wajah, kepala, bahkan ketika Cinta membuka kedua matanya, itu benar terasa sangat kaku, sakit, perih tak karuan. Seolah, kulit bahkan daging di sekitar sana memang rusak fatal. Melalui pandangannya, Cinta mencoba memastikan keadaan wajahnya. Tangan dan kakinya jelas sudah lecet fatal hingga dagingnya tampak menganga dan dalam proses pengeringan. Dan Cinta sangat penasaran dengan keadaan wajahnya. Ia sampai panas dingin karena itu. Apalagi melalui tatapannya, wajahnya yang terasa kaku sekaligus panas dan perih, ia dapati jauh lebih tinggi dari hidungnya. Cinta berpikir itu terjadi karena luka dan membuat wajahnya bengkak atau malah iritasi. Ya Allah! Ini pasti parah banget, isak Cinta hingga air matanya justru makin menambah rasa sakit di wajahnya. Bersambung.